Halo semuanya, perkenalkan saya Niputu Diva Chandra Dewi, NIM 170255103 dari PSSKG PDG 2017 Universitas Udayana. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi penugasan bedah mulut dengan pembimbing Dr. Gigi Putu Lestari Sudirman, M.Biomed. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai suturing, alat dan bahan yang digunakan, indikasi, beserta teknik suturing yang akan saya demonstrasikan di akhir video. Nah, adapun suturing itu sendiri merupakan teknik penjahitan luka yang bertujuan untuk memposisikan kembali flap ke posisi semula, membantu flap untuk menutupi tulang, kemudian membantu hemostatik, dan juga membantu mempertahankan blood slide di dalam soket. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebelum suturing yaitu alat pelindung diri seperti handscoon dan masker, needle holder yang berfungsi untuk menjepit needle sewaktu kita suturing. Cara memegang needle holder adalah dengan memasukkan ibu jari dan jari manis ke dalam loop dan jari telunjuk digunakan sebagai stabilisator. Kemudian scalpel blade dan scalpel handle. Blade dipegang dengan menggunakan needle holder untuk mencegah tangan terluka. Kemudian blade disematkan sampai terdengar bunyi klik. Scalpel dipegang dengan teknik pen grabs untuk kontrol maksimal bleed pada saat insisi dilakukan. Untuk melepaskan blade dari handle, jepit dengan menggunakan needle holder bagian bawah blade dan dorong menjauhi dari handle. Kemudian, terdapat pincet chirurgis yang berfungsi untuk memegang jaringan pada waktu suturing. Pincet dipegang dengan menggunakan tangan kiri di antara ibu jari dan juga jari telunjuk. Kemudian ada suturing pad, jarum, dan juga benang untuk suturing. Needle dipegang dengan menggunakan needle holder pada sepertiga proksimal dari panjang jarum. Dan scissor yang digunakan untuk memotong kelebihan benang pada waktu suturing. Lakukan insisi dan pastikan bahwa sudah dilakukan dengan benar. Kemudian jarum ditusukkan pada kulit sisi pertama dengan sudut sekitar 90 derajat masuk ke dalam jaringan subkutan melewati bagian tengah luka. Kemudian ditusukkan lebih lanjut melalui jaringan subkutan di bawah kulit dan menembus kulit pada sisi lainnya tersebut. Benang kemudian diikat pada sisi kanan dari garis insisi dengan jarak sekitar setengah milimeter dari garis insisi. Kemudian untuk indikasi, yang pertama ada penjahitan setelah pembedahan di rongga mulut seperti penutupan flap setelah pencabutan gigi yang infaksi dan eksisi frenulum labial, menutup luka di daerah muka dan luka yang dalam. Pad yang telah dibuatkan outline terlebih dahulu, kemudian pastikan kedalamannya cukup untuk dilakukan suturing. Setelah itu, jarum memasuki flap pertama dengan jarak 0,5 mm dari garis insisi. Kemudian, jarum melewati ruangan kosong di antara kedua flap, baru kemudian menembus flap kedua dari dalam keluar dengan jarak yang sama, yaitu 0,5 mm. Kemudian, disimpul dengan sedemikian rupa dan benang yang lebih pendek dipotong dengan menggunakan scissor dengan bantuan pincet chirurgis. Adapun keuntungan dari simple continuous suture ini adalah insersi jahitannya yang cukup cepat dan kekuatan tegangan seluruh jahitan sepanjang luka hampir sama. Selain itu, dia juga memiliki kerugian, yaitu jika salah satu jahitannya terputus, maka keseluruhan jahitan akan rusak. Oleh karena itu, teknik ini diindikasikan pada penjahitan luka pada daerah dengan tension yang minimal. Teknik ini, jahitannya dibuat menggunakan benang yang sama sampai pada simpul terakhir, kemudian baru diikat. Benang jahit diteruskan ke jaringan sudut kanan lapisan dan bagian yang terluar dari jahitan berbentuk diagonal dari garis insisi. Pertama-tama,
Lakukan insisi pada suturing pad dengan menggunakan scalpel dan pastikan kedalamannya sudah cukup untuk melakukan suturing. Kemudian, jarum dimasukkan pada flap pertama dengan jarak kira-kira 0,5 mm dari garis insisi. Kemudian diteruskan ke flap kedua dengan jarak yang sama. Kemudian, setelah itu, suturing disimpulkan di sebelah kanan dengan sedemikian rupa dan sisa dari benang yang lebih kecil dipotong dengan menggunakan scissor dengan bantuan pinset chirurgis. Cara melakukan penjahitan dengan teknik ini hampir sama dengan teknik jahitan simple continuous, namun keuntungannya terdapat tambahan berupa adanya mekanisme pengunci. Dengan adanya mekanisme ini, jaringan dapat disesuaikan dengan insisi secara perpendikular. Nah, locking dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Teknik ini sering digunakan pada bedah dentoalveolar untuk menutup insisi yang lebih panjang, misalkan menutup luka panjang pada margin gingival setelah alveolektomi. Pertama-tama, lakukan insisi dengan menggunakan scalpel pada suturing pad dan pastikan kedalamannya cukup. Kemudian, masukkan jarum dari sisi luar atau mukosa flap pertama, kemudian jarum dan benang melintasi ruangan antara dua flap dan keluar pada jarak yang sama dari free margin flap kedua. Jarum kemudian diputar pada bidang yang sejajar dengan margin insisi dan melakukan putaran berbentuk U masuk dari sisi mukosa flap kedua, kemudian kembali melalui ruang antar dua flap dan muncul lagi di sisi mukosa flap pertama pada jarak yang sama dari free margin yang digunakan untuk tusukan yang pertama. Nah, pada teknik ini, eversi luka dan kontinuitas menghasilkan penutupan luka yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, teknik ini biasa dilakukan pada pencakokan tulang intraoral. Pertama-tama, buatlah insisi pada suturing pad dan pastikan bahwa insisi sudah dilakukan dengan bagus. Teknik penjahitan pada teknik ini hampir sama dengan teknik suturing simple instructed. Perbedaannya adalah adanya penambahan penetrasi jarum jahit pada tepi luka yang berfungsi untuk memaksimalkan eversi luka, meminimalisir adanya dead space, dan meminimalisir tekanan yang melewati luka. Indikasi utama penggunaan vertical matrix suture adalah untuk mengangkat permukaan pinggir luka, yaitu bila tepi luka tidak sama tinggi sehingga jika dengan jahitan simple instructed tepi luka tidak bertemu. Teknik jahitan matriks vertikal dilakukan dengan menjahit secara mendalam di bawah luka, kemudian dilanjutkan dengan menjahit tepi-tepi luka. Biasanya, menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan. Pertama, lakukan insisi sesuai dengan outline yang telah dibuat pada suturing pad. Kemudian, lakukan diseksi untuk membuka flap. Triangular flap merupakan flap dengan satu insisi tambahan, bisa berbentuk vertikal lurus dan bisa juga berbentuk serong di bagian anterior atau bagian mesial. Insisi ini diindikasikan untuk pembedahan pada sisa akar yang terpendam, kista kecil, dan apikoektomi. Insisi ini biasa digunakan ketika membutuhkan akses yang luas ke arah apikal, khususnya ke bagian posterior. Bentuk teknik suturing yang digunakan adalah teknik simple interrupted yang dimulai dari bagian sudut flap dan diikuti oleh sisi-sisi yang lain. Adapun keuntungan dari flap triangular yaitu persediaan darah yang cukup, visualisasi yang baik, dan mudah dimodifikasi bila memerlukan insisi vertikal tambahan.
Lakukan insisi sesuai dengan outline yang telah dibuat pada suturing pad, kemudian lakukan diseksi untuk membuka flap. Trapezoidal flap dibentuk oleh suatu insisi horizontal sepanjang tepi gingiva yang mengikuti alur tepi gingiva, dan ditambah dua insisi vertikal yang menyerong pada bagian bukal. Untuk teknik suturing yang digunakan sama seperti triangular flap, yaitu simple interrupted, yang dimulai dari bagian sudut flap dan diikuti oleh sisi-sisi yang lain. Flap jenis ini digunakan untuk prosedur pencabutan yang luas, terutama ketika flap triangular tidak memungkinkan untuk mendapatkan akses yang cukup. Keuntungan jenis flap ini adalah perluasan akses yang sempurna, memungkinkan untuk melakukan pencabutan satu atau dua gigi, dan tidak menghasilkan tegangan jaringan. Lakukan insisi mengikuti outline untuk membuat soket alveolar. Teknik ini digunakan untuk menutup soket setelah ekstraksi dan menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Jarum dan benang diinsersikan dari mesio bukal menuju ke mesio lingual, kemudian jarum dan benang diinsersikan ke distal bukal dan distal lingual, dan terakhir benang disampul di mesio bukal.